Halo, perkenalkan nama saya Rogwinta Nadia dengan NIM 190311044129. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang agrowisata Rurukan yang ada di Tomohon. Kota Tomohon merupakan salah satu daerah di Sulawesi Utara yang memiliki pemandangan yang cantik. Tak heran jika tempat ini memiliki banyak tempat wisata alam yang bisa dikunjungi. Banyak wisatawan yang tertarik mengunjungi Kota Tomohon, baik wisata lokal maupun mancanegara. Dari beberapa wisata yang menjadi favorit, salah satunya adalah Puncak Rurukan. Nah, jadi agrowisata yang saya pilih adalah agrowisata Rurukan. Kenapa Rurukan tergolong agrowisata? Sebelum kita masuk ke jawaban pertanyaan ini, alangkah baiknya kita dapat mengetahui apa sih agrowisata. Agrowisata adalah salah satu bentuk pariwisata yang objek wisata utamanya adalah langkah pertanian. Maka dapat dikatakan bahwa agrowisata merupakan wisata yang memanfaatkan objek-objek pertanian. Nah, dari penjelasan agrowisata di atas, mengapa Rurukan tergolong agrowisata? Karena Rurukan memanfaatkan berbagai keindahan pemandangan alam, mulai dari hamparan hijau, tanaman pertanian, pemandangan bukit hingga kebun bunga yang berwarna-warni. Daya tarik agrowisata Rurukan itu apa sih? Nah, Rurukan merupakan salah satu daerah yang penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani. Bagi yang menyukai wisata alam, tempat wisata Rurukan menjadi tujuan yang paling tepat. Di sini, para pengunjung akan disuguhkan dengan berbagai keindahan, pemandangan alam yang memanjakan mata, mulai dari hamparan hijau, pemandangan bukit, hingga kebun bunga yang berwarna-warni. Tidak hanya menyenangkan, saat dipandang, tempat ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan penat dari berbagai rutinitas pekerjaan yang membosankan. Di sini, Anda juga bisa menikmati keindahan matahari terbit di pagi hari dari atas bukit. Namun, agar bisa melihat pemandangan tersebut, Anda harus datang sebelum fajar. Selain pemandangan sunrise, Anda juga bisa melihat pemandangan Danau Tondanon, Selat Lembe, dan Gunung Klabat yang bisa dilihat secara jelas di Bukit Rurukan. Apalagi jika menikmati pemandangan sambil meminum kopi hangat. Tempat wisata ini sebenarnya tidak terlalu besar. Namun di sini banyak spot untuk foto yang bisa digunakan sebagai latar foto. Salah satunya adalah dinding unik yang ada di tempat wisata ini. Nuansa budaya di tempat ini juga masih kental. Di sini pengunjungnya disajikan tarian tradisional khas di sana yang biasa disebut dengan celele. Para penarinya biasanya menggunakan pakaian adat yang berwarna merah dan dilakukan di latar yang agak luas. Sebelum Adapun dampak ahli fungsi lahan agrowisata Rorokan dapat dilihat dari dua dampak, yaitu dampak ekonomi dan dampak sosial budaya. Nah, kita masuk ke yang pertama, dampak ekonomi. Dari dampak ekonomi kita juga dapat melihat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dari dampak positif, kita juga bisa melihat adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan pembangunan kawasan wisata Rurukan ini dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kelurahan Rurukan, sehingga membuka peluang bagi masyarakat Rurukan untuk membuka usaha di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh wisatawan. Yang kedua, dapat membantu menanggulangi beban pembangunan sarana prasarana. Yang ketiga juga penyerapan tenaga kerja. Nah, penyerapan tenaga kerja ini dalam artian dengan pembangunan objek wisata Rurukan dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang ada di Rurukan karena dari dibukanya objek wisata ini Kelurahan Rurukan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Yang keempat adalah peluang berusaha. Nah, yang selanjutnya kita dapat melihat dari dampak negatifnya. Dampak negatif dari alih fungsi lahan agrowisata Rurukan ini, yang pertama itu menurunnya pendapatan petani. Kenapa menurunnya pendapatan petani? Karena sebagian petani masih dapat mengelola lahan ini dan juga buruh tani yang memanfaatkan lahan ini sebagai sumber pendapatan. Dampak sosial budayanya. Dari dampak sosial budaya juga memiliki dua bagian
dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kita lihat dari dampak positif, yang pertama, peningkatan pelestarian tradisi dan kesenian tradisional. Dengan adanya pengembangan kawasan wisata Rorokan ini, buka peluang bagi masyarakat yang biasanya melakukan pertunjukan budaya dengan, eee melakukan pertunjukan di lokasi wisata seperti pertunjukan seni kebasaran, majaina, maengket, dan musik bambu. Yang kedua adalah perubahan mata pencarian. Nah, kita ambil contoh misalnya, beberapa petani di sekitar kawasan wisata Rurukan juga dapat memanfaatkan dengan mengambil pekerjaan yaitu sebagai, tukang parkir, satpam, dan pekerjaan lainnya. Dampak negatifnya kita juga melihat dari meningkatnya kriminalitas masyarakat lokal, bahwa dengan adanya objek wisata ini mengakibatkan sering terjadi keributan antar warga di kawasan wisata, dan keributan tersebut berlanjut sampai antar lingkungan. Yang kedua juga kita dapat melihat dampak negatifnya, yaitu terkikisnya nilai budaya dan norma masyarakat. Kenapa bisa terkikisnya budaya dan norma masyarakat ini? Karena dengan meningkatnya pengunjung yang datang di lokasi wisata secara tak langsung, memberikan dampak negatif terhadap nilai budaya dan norma masyarakat. Hal ini dilihat dari gaya berpakaian, gaya bicara, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat modern yang bersifat negatif dari pengunjung yang datang di lokasi wisata Rorokan. Nah, sekian dari penjelasan tentang agrowisata Rorokan, saya ucapkan terima kasih.